Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Dalam pidato terakhir di PBB, isu Palestina mendominasi isu pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Pada November nanti, Retno rencananya akan menjadi utusan khusus PBB untuk isu air. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. Dalam pidato PBB terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, isu Palestina mendominasi isi pidato Menlu Retno di sesi debat umum PBB. Dalam pidatonya, Retno merespon pidato Perdana Menteri Israel pada Jumat lalu. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Retno tekankan pentingnya reformasi DKPBB sebagai jalan penting penyelesaian konflik Timur Tengah. Apa yang terjadi di luar gedung ini, terutama yang terjadi di Lebanon, membuat kita semakin kuat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini di gedung ini. Tetapi sekali lagi, bola ada di Dewan Keamanan PBB, terutama para pemegang veto. Selama seminggu di perhelatan Majelis Umum PBB, isu Palestina mendominasi topik diplomasi Indonesia. Total, Retno hadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral. Sidang Majelis Umum ke-79 ini menjadi sidang terakhir Retno di PBB. Retno Marsudi telah mewakili Indonesia dan berpidato di sesi debat umum selama 4 kali dalam masa jabatannya. Dan pada bulan November mendatang, Retno Marsudi akan menjalani fungsi barunya sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Retno Marsudi menjadi orang Indonesia pertama yang pernah ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk posisi utusan khusus. Utusan khusus isu air ini adalah perwakilan Sekjen PBB untuk atasi krisis air global. Meski tetap berbasis di Jakarta, Retno akan jalani fungsi barunya dari Jakarta dan juga New York. Berbekal pengalaman 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri, di bawah Retno, Indonesia telah tempati berbagai posisi berpengaruh di panggung global, termasuk anggota tidak tetap PBB, Ketua ASEAN, Ketua G20, dan tuan rumah penyelenggaraan UN Water Forum atau Forum Air PBB. Pencapaian ini dianggap membuat Retno ditunjuk sebagai utusan khusus PBB. Special envoy ini harus orang yang disukai, orang yang perkataannya didengar oleh semua negara anggota PBB. Apalagi beliau akan bicara hal-hal yang cukup sensitif ya. Sosok Retno Marsudi semakin mendapat sorotan di periode kedua Joko Widodo yang selalu absen dalam perhelatan sidang Majelis Umum PBB. Di periode pertama Jokowi, Indonesia selalu diwakili wakil presidennya Yusuf Kala. Dari markas gedung PBB di New York, Randy Wucaksana dan Taris Hirziman, VOA. Pemirsa, kemarahan sebagian warga Amerika Serikat atas perang di Gaza bisa berdampak pada pemilihan mereka saat Pilpres. Hal ini terlihat di antara pemilih Muslim dan Arab yang terkonsentrasi di salah satu negara bagian penentu, yaitu Michigan. Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400.000 warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. I will not be silent. Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza.
Vice President Harris has chosen a side. Namun, kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi. We can trust she'll always support Israel. Iklan ini tampaknya membidik 100.000 warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first Black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Harris mengaku mendukung keamanan Israel sekaligus hak warga Palestina. Meski tak mendukung Harris, gerakan ini juga menentang Donald Trump yang mereka khawatirkan akan lebih lagi mendukung Israel. Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti-perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Michigan, Trump dan Harris sama dukungannya. Tahun 2020, Biden unggul melawan Trump dengan 154.000 suara lebih banyak. Tahun 2016, Trump unggul dibandingkan Hillary Clinton dengan hanya 11.000 suara. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Tim kampanyenya juga menggalang dukungan pemilih kulit hitam. If the black turnout goes up and every American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dukungan ini bermakna simbolis. Hamtramck, kota di dekat Dearborn, berpenduduk 30.000 jiwa, banyak di antaranya Muslim. Inilah satu-satunya kota di Amerika yang seluruh anggota Dewan Kotanya pemeluk Islam. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat melalui uji kewarganegaraan. Pengajar dan politisi cemas bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar tak akan lulus. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian, yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea how many senators there are in the United States, that every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and stuff I had to remember from a few years ago. Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar 1/3 mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American.
Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that is kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pejabat sipil dan militer Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan juga bilateral. Sejumlah RUU pun digulirkan di Kongres guna menghadapi langkah agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan juga kawasan Indo-Pasifik. Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan. Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, Tupperware, produser penyimpanan makanan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik, mengajukan pilot. Mengapa ini bisa terjadi di saat permintaan untuk wadah makanan justru meningkat? Perusahaan yang namanya identik dengan wadah makanan plastik, Tupperware, pada pertengahan September mengajukan pilot dan permohonan perlindungan pengadilan akibat tertekannya pemasukannya. Menurut analis, kompetisi antar sesama produsen yang sering menjual dengan harga lebih murah ikut memukul pemasukan Tupperware. There's just so many more
more brands out there now, and not just the Rubbermaids, the Anchor Hawkings, the Sterilites that are the big beasts outside of Tupperware. More and more, there's private labels. You know, Target has gotten into that space on their own, Walmart has gotten into their space on their own, Amazon has their basics line. Tapi perkembangan lain juga ikut menambah persoalan bagi Tupperware brands. People who wanted something that was good and something that was going to last would be looking for a Tupperware item, but more and more, a lot of the younger people looking for that top-end item are looking for a different material. Moving away from plastics, looking for something that's got that sustainability edge on it, you know, glass containers, stainless steel containers, silicone containers. All those have a profile that's more attractive to the younger generation than a classic plastic Tupperware. Sejak 2010, Tupperware sendiri telah memproduksi wadah yang bila pun plastik bebas BPA yang berbahaya bagi kesehatan. Pemasukan Tupperware dan produsen wadah makanan lainnya sebetulnya sempat meroket selama pandemi COVID. All of COVID really has had a dramatic impact on how we eat and drink, in part because of the hybrid life that we have. We are eating more meals at home, especially because we're working from home. And as such, by having more meals eaten at home, there's just a greater demand on food storage, part not only just for fresh foods, but also for leftovers. So one of the ways to make life a little bit more convenient is you will eat more leftovers during this period. So food storage has a greater demand there. And the increased need for storage and organization really has helped food storage to grow during this period. It is up 18% versus pre-pandemic, continues to be growing at this stage, and is very, very important for the consumers. Popularitas Tupperware meningkat pada tahun 1950-an dengan metode pemasaran langsung ke konsumen lewat pesta Tupperware. Pesta seperti ini belakangan semakin jarang dilakukan. Bukan hanya pergeseran dalam pasar saja yang memukul pemasukan Tupperware. Perusahaan ini juga menghadapi persoalan yang dihadapi oleh produsen-produsen lainnya, yaitu tingginya laju inflasi yang membuat harga bahan baku hingga ongkos produksi dan juga ongkos distribusi lebih tinggi dari biasanya. Bahkan beberapa bulan sebelum ini, perusahaan ini mengumumkan penutupan pabrik terakhirnya di Amerika Serikat untuk kemudian memindahkan produksi ke Meksiko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi, seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people, the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar $1,9 miliar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan.
Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan juga supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.